Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kebun Pak Supri di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Cuma ini saya akan menggali informasi berkaitan dengan bunga porang. Ini bentuknya seperti ini. Nah, bersama dengan Pak Asep yang memang juga pakar penanaman porang di Bengkayang. Silakan Pak, memperkenalkan diri dulu Pak. Nah, terima kasih. Perkenalkan saya Asep ya dari Seluas Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Nah, ini Pak, ini contoh dari spora ya atau bunga dari porang ya. Sebenarnya spora salah juga salah. Ini sebenarnya bukan sporanya sebenarnya. Ini fase dari generatif dari porang. Jadi dia berbunga dan dia melalui perkawinan gitu kan, ada pembuahan, ada penyerbukannya. Jadi nanti dia adalah generatif. Jadi untuk hasilnya kurang lebih juga sama dengan penanaman dari umbi, dari katak gitu kan. Bahkan kalau dari bunga bisa tunasnya itu bisa lebih banyak Pak, bisa 5 atau 6 bahkan dibanding katak. Katak paling 3 atau 4 tunasnya gitu kan. Dan perkembangannya kalau yang menurut yang saya alami gitu ya, saya tanam kemarin bisa ngejar juga dengan katak gitu kan. Cuma karena dia tuh mungkin kecil gitu kan, jadi kalau katak dengan ini satu musim, di musim kedua itu bisa 2 kilo 3 kilo. Tapi kalau dari spora ini paling nanti jadi umbi mini gitu kan. Nah, cuma kalau untuk pertumbuhannya memang cepat dan cepat ya. Bisa hampir 100% tumbuh. Dibanding katak dengan umbi kadang-kadang busuk gitu kan. Kalau ini dijamin tuh memang, Jadi kecuali Pak, dia memang panennya yang kurang bagus, umpamanya masih belum matang udah diambil gitu kan, tetap dia jelek juga gitu kan. Tapi kalau dia matang betul-betul masak, hasilnya luar biasa. indikatornya apa Pak? Itu bahwa itu sudah matang itu bunganya. Udah merah Pak, sini nanti kan ada mulai hijau terus merah nih kan, kemerahan. Tapi ini kering bisa enggak Pak rontok. ini pohonnya? Nggak kering Pak, nanti Tetap besar. seperti itu. Nanti ini kan membesar nih, nanti kemerahan, merah, udah rontok-rontok kayak sawit juga gitu kan, rontok. Berondol, Jatuh enggak? berondol. Di, Ada bisa jatuh-jatuh juga Pak. ya, yang siap untuk ditanam itu yang jatuh atau dipanen? Kalau udah merah bisa diambil, nanti dipelototin gitu kan, kayak sahang itu, diambil yang memang udah keras bijinya aja gitu kan. Nah, itu yang bisa disimpan lama gitu kan. Gitu. Jadi Pak, berarti penanaman porang ini ada 3 Pak ya. Satu Ya, melalui katak, kedua umbi, yang ketiga lewat bunganya Ya, ini, bunganya. gitu kan, bijinya, biji tapi dari bunga. Jadi rekomendasi yang paling bagus Pak menurut Bapak yang mana dari 3 itu, dan mana yang paling mudah, kemudian mana yang paling ekonomis? Nah, silakan Pak. Kalau dari spora ini Pak, dari bunga, kelebihannya apa? Dia dalam 1 kilonya isinya banyak Pak. 1 kilo itu bisa 6.000 sampai 7.000, bahkan ada 8.000 kalau lebih kecil lagi kan. Jadi kalau untuk ekstensifikasi, untuk perluasan dengan bibit yang minim gitu ya, dan harganya memang sekitar 1 sampai 2 juta nih 1 kilo kan. Jadi sekali nanam cuma sekilo kita beli, tapi banyak bisa 8.000 pohon gitu kan. Kalau memang mau tanaman kita luas per hektar, bagus rekomendasi pakai ini bibit dari bunga gitu kan. Cuma tadi harga luar biasa juga ya, 1 sampai 2 jutaan lebih itu kadang. Bahkan katanya musim ini karena udah jarang gitu ya, ada yang sampai 3 juta dia. Tapi kalau umbi, keuntungannya tadi nanam bisa di musim kedua itu bisa umbinya bisa besar gitu kan. Kalau katak tadi, katak kita tanam di musim berikutnya jadi umbi mini gitu kan. Berarti kalau katak dengan umbi ya sebenarnya kalau memang mau orientasinya ke hasil, rekomendasinya pakai umbi mini gitu kan. Kalau pakai bunga lebih lama lagi, pasti panennya mungkin di 3 tahun baru dia bisa 2 kilo 3 kilo gitu. Pak Rum yang udah menanam menggunakan umbi gimana Pak pengalamannya Pak Rum? Kalau kami nanam dengan umbi itu ya agak lebih, tumbuhnya itu lebih besar. Lebih daunnya ini lebih agak lebih panjang dibanding dengan katak. Terus ini sebenarnya mau saya tanya dengan Pak Asep, masih ada yang cari informasi, silakan enggak apa-apa. Mau tanya karena kami juga pemula, jadi kan belum paham betul tentang ini. Nah, yang saya tanyakan itu apakah semuanya ini nanti porang-porang ini ada bunganya, pasti ada sporanya? Pasti ada. Cuma dia kalau umurnya udah memenuhi syarat, contoh udah 3 musim ke atas,
bukan bahkan 4-5 musim. Dia Tapi masih ini kan berbunga. baru musim kedua udah ada, Pak. Nah, kemungkinan ini kan ya tadi ya namanya Kelainan, kelainan atau gimana kan? Mungkin dia perbedaan. perbedaan umur dari tanamannya, dari umbinya tadi. Oh, Bisa jadi. oh jadi Pak ya, nanti ini yang kebun sebanyak ini, nanti kalau sudah paling tidak 3 atau 4 musim. masuk musim ketiga, berarti rata-rata mayoritas sudah Ada ada yang udah bunganya, berbunga. gitu. Bahkan kalau udah 5-6 musim pasti berbunga. Nah, berarti dari bunganya aja udah lumayan luar biasa, Pak. hasilnya ya. Belum lagi dengan itu ya. Itulah yang namanya porang, Pak, disebut umbi investasi. Umbinya kita tanam terus, semuanya tidak dibongkar. Hasilnya kita dari katak kita panen tiap musim. Yang ketiga 4-5 musim tadi berbunga juga gitu kan. Nah itu Pak, itulah namanya umbi investasi. Tidak seperti ketela pohon. Kalau ketela pohon sekali kita nanam 6 bulan harus dicabut Pak. Oh, iya. Lewat itu tidak bisa dimakan atau mah jadi busuk gitu kan. Kalau ini enggak, mau 6-7 musim pun makin besar, makan mungkin kadar glukomanannya lebih tinggi gitu kan. Karena lebih maksimal besar gitu Masih kan. satu tempat lagi yang Oke, terima kasih Pak Asep dan Pak Rum informasinya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.